Halo, kembali lagi bersama gue Berto, dan dalam video Berto Builds kali ini gue pengen review sebuah benda kuno yang gue dapetin masih dalam kondisi baru gitu. Namun belum jadi gue rakit meskipun udah lepas dari runnernya ya. Yaitu adalah Shadow Phone dari lini Candy Toy-nya Shinkenger ya. Namanya Tatakae Shinkenger. Jadi ini bukan kayak Mega Ranger Kit yang kemarin atau bahkan sesudahnya si Kyoryuger Kit ya. Di sini tuh nama lininya ya, nama lini Candy Toy-nya adalah Tatakae Shinkenger. Udah gitu doang, nggak ada Shinkenger Kit apa atau gimana gitu. Terus di sini dia buatan 2009 tentunya, waktu dijual dan serial tayang ya, lebih tepatnya ya waktu serial tayang. Di sini boxnya udah pudar warnanya. Terus juga belakangnya masih bersih, tapi itu dia. Di sini line up-nya Tatakae Shinkenger ini ada Shadow Phone, ada Shinkenmaru, dan di sini ada apa namanya sih? Bentar, gue baca dulu kanjinya. Raigeki Dish. Iya, dish petir. Dish apa? Hidden dish jurus petir, yaitu Raigeki Dish kayak gitu. Di sini ya dijelasin produknya kayak apa aja, fitur fungsinya gitu-gitu. Jadi bisa mode ketutup, mode kebuka, dan mode kuasnya ini ya. Namanya apa sih ini? Aduh, kanjinya kecil banget. Fude mode. Jadi kan di sini ada Keitai mode ya. Maksudnya mode handphone yang ketutup ataupun kebuka, dan juga di sini Fude mode atau mode kuas, mode brush gitu kan. Dan di sini oh ya, sebelum gue mulai ngerakit, di sini tuh gue belinya kalau nggak salah tahun lalu deh, di 2021 gitu. Dan kenapa udah dalam kondisi kebongkar dari runnernya ya, runnernya udah gue buang, udah gue copot-copotin kayak gini karena gue sempat kepikiran mau ngecat, tapi kayaknya karena gue sibuk segala macam waktu itu, jadinya ya belum jadi gue apa-apain pada waktu itu. Dan ya udah, dia masih dalam ini aja dari kemarin, dan kebetulan gue mau ngelanjutin channel ini kan, aktivitasnya channel ini, jadi ya gitulah. Jadi gue baru review sekarang kayak gitu. Terus di sini manualnya ada kayak gini. Apa namanya? Tentu saja di dalam kotaknya si Candy Toy ini. Tapi gue lupa waktu gue beli ini dia dapat permennya apa nggak. Oh ya, sebelum gue lupa lagi, tentunya kalau kalian mau nanya harganya berapa, gue cukup yakin gue dapet ini di harga 50 ribuan lah. Karena ini gue lupa dapetnya di toko mana, tapi di Tokopedia sih, tapi gue lupa nama tokonya. Tapi kalau pun kalian nyari Candy Toy Shadow Phone ini, mainan Shinkenger ini, kalau benda ini ada di kisaran harga 50 ribuan, berarti kalian beli di toko yang kemungkinan besar sama tempat gue beli kayak gitu. Ya udah, kita mulai aja ngerakitnya.
Oke, akhirnya udah jadi shadow phone-nya, dan seperti yang kalian bisa lihat ukurannya hanya segini di tangan gue, kecil ya. Dan seperti yang sudah bisa diduga dari yang namanya Candy Toy Sentai ya. Bukan Sentai doang sih, maksudnya Candy Toy mainan tokusatsu secara umum tuh pasti ada komponen yang hollow alias kopong, dan di sini jelas banget pada saat mode HP-nya kelipet kita udah bisa lihat bahwa kopongnya luar biasa banyak. Tapi ya mau gimana ya, namanya juga mainan yang memang murah gitu di sana. Dan juga sayang bangetnya adalah karena dia kopong ya. Harusnya kan di sini terutama warna merah ya di bagian ini kan HP lipat ya, teknologi yang sudah tidak dipakai, bukan nggak dipakai lagi sih. Ya teknologi kuno lah. Kalau sekarang kan HP lipatnya kan udah layar sentuh, ini kan masih ada keypad segala macam gitu-gitu. Namun sayangnya pas mode kelipat ini nih, harusnya ini kan ada warna merah ya. Karena kopong ini tentunya warna merah itu jadi nggak ada. Warna merahnya tuh sebenarnya juga luas sih. Dan kenapa gue sempet kepikiran mau ngecat? Yaitu karena kalau cuman pakai stiker tuh ya hasilnya gini doang merahnya. Sedangkan kan merahnya harusnya ada di bagian sini, di bagian sini, dan juga di belakang sini pun juga ada bagian yang memang warna merah gitu. Tapi ya karena ini memang mainan anak-anak pakai stiker, jadi ya mau gimana lagi. Oh iya, dan juga kalau kalian berhasil menemukan ini di e-commerce dan mungkin kalian mau beli gitu, gue sangat mengingatkan bahwa untuk berhati-hati sama stikernya ya. Stikernya ini akan lebih gampang kelihatan lecet kalau maininnya nggak hati-hati kayak gitu. Tapi kalau soal kualitas stikernya bakal tahan berapa lama gue nggak tahu sih. Ya moga-moga tahan lama aja lah gitu. Terus sekarang ini kalau dibuka kayak gini, sederhana tapi keren dan representatif sih lagi-lagi. Nah, oh iya, ini dia. Ini kita bisa bandinginnya dengan yang ada di box art ya, pas di mode dibuka. Ini kan ada beberapa warna yang agak hilang lah, bisa dibilang kurang lengkap gitu, terutama kan di bagian sini nih, di bagian earpiece-nya ya, yang bagian buat dengerin suara di percakapan HP gitu pas lagi teleponan. Terus di bagian sini juga harusnya rata hitam gitu kan sampai bawah sini. Ini juga ya, yang bagian sini tuh harusnya rata hitam. Keypad sama layarnya mah mirip lah, cuman emang harusnya kan di bagian tengah sini persis tuh hitam gitu. Ya itu lagi-lagi namanya juga mainan anak-anak ya kan, nggak bisa berharap banyak juga gitu. Nah, ini kita lihat dulu aja detail stikernya. Stikernya sama ya, masih glossy metallic gitu, keren banget sih. Namun ya itu hati-hati. Di sini detail-detailnya kayak gini nih. Karena karena reflektif glossy metallic ini jadi kena lampu, jadi agak repot. Ada kanji apa ini ya? Samurai kali ya? Gue kurang tahu deh. Ada kanji yang ini, terus detail-detail icon yang di layar sini. Terus di sini henshin.jpg gitu nama gambarnya. Oh iya, di sini yang lucu juga adalah detail jamnya ya. Gue baru inget. Di sini tuh jamnya 29 alias jam 8 malam lewat 9 menit. Terus di sini juga teks apa namanya? Shadow Phone ST33 serial Sentai ke-33 ya, digital changer. Pas dibuka di sini juga sama, jamnya masih jam 29 alias jam 8 lewat 9, jam 8 malam lewat 9. Logo Shinkengernya, terus ini kan ini Henshin sih. Ini iya Henshin JPEG, jadi ini kanji Henshin. Ada Gunung Fuji, terus detail keypad atau tombol HP-nya kayak gini. Ya itu, terus tentunya gimmick utamanya adalah kita langsung lipetnya kayak gini nih. Langsung lipet. Oh ya, ini juga ini dimajuin dulu. Dikeluarin ya. Sampai mentok tentunya. Terus baru kita lipat total. Jadi mode Fude mode ya, atau mode kuas, mode brush. Dan ini dia mode kuasnya. Salah satu alasan lain yang bikin gue pengen ngecat si mainan murah ini juga, namun sayangnya tidak jadi karena moodnya sudah keburu hilang segala macem, adalah ini kita bisa lihat ujung kuasnya harusnya bisa dicat atau stiker lah ya. Lagi-lagi harusnya ujung kuas ininya ada stiker hitam gitu, sedangkan di sini polos kan. Kalau di situ kan hitam di gambar foto Shinkenrednya. Terus juga apalagi ya pembedanya ya, dipegangnya kan gini kan. Dipegangnya gini, terus di sini juga harusnya ada detail warna hitam, kayak warna hitam ya, kayak yang di sini nih. Sorry, belum fokus. Ini juga kan ada warna hitam juga di pinggiran sini, yang berarti kan di sekitar sini ya harusnya, tapi
sayangnya nggak ada, tapi ya udahlah. Iya, dipegangnya gini, kayak gitu kan. Kalau di kalau di versi Power Rangers kan dia nggak dilipet ya, bener-bener cuman ya udah gitu aja gitu. Oh ya, jadi salah satu ininya kan yang lupa gue jelasin lebih detail juga. Ini kan tadi ini dimajuin ke depan dulu sampai ujung kuasa keluar, terus juga nantinya si peg yang ini akan ketemu peg hole yang ini. Jadi emang akan kekunci, nggak akan tiba-tiba lipetannya terbuka gitu, nggak. Dia akan terkunci dari bawah sini kayak gitu. Ya ini sih mode nulisnya kayak gini. Set 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 set, set. Kayak gitu. Terus pembanding yang jelas tentunya adalah ini sama si Gaburi Cannon. Gue nyebut itu masih suka patah-patah deh, karena gue takut salah sebut, karena ya itu takut salah sebut dan takut lupa ya. Gaburi Cannon ya, ukurannya segini. Terus juga di sini masih ada Helios, pedangnya Bima, ukurannya segini. Oh ya, daripada repot-repot, tentunya gue ada penggaris di sini. Penggaris ya, ukurannya kalau dihitung dari yang ujung bawah ini kan tempat buat masang gantungannya ya. Ini kalau dari ujung bawah mentok sampai ke ujung HP-nya itu ada di ya pas 12 cm, 12,1 lah kurang lebih, 12 cm atau 12,1 cm. Sedangkan kalau dari ujung bawah sampai ujung kuasnya itu ada di 14,4 cm. Iya, ada di sekitaran 14,4 cm lah. Ya kurang 1 mm sedikit dari 14,5 cm gitu. Iya, ukurannya kayak kecil, iya kecil, tapi bukan yang pendek banget sehingga masih bisa cukup dipegang dengan tangan gitu, dipegang dengan tangan. Ini mode HP-nya kayak gini. Bip 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 Nickelodeon. Ya, simple, keren, representatif ya. Meskipun memang kekurangannya adalah bagian yang kopong ini tentunya tidak beda kan dengan si, ya kalaupun si Gaburi Volver Gaburi Volver ya, Gaburi Volver kan kopongnya cuma segini, ada di satu area terkumpul gitu, sedangkan kalau dia tuh sepanjang ini kopongnya. Ya itu sayang, tapi ya mau gimana, namanya juga mainan murah. Oh ya, itu sih yang bisa gue bahas dari mainan ini kali ini. Oh iya, satu lagi deh, bentar. Aduh, nyangkut. Waduh, nyangkut. Bentar. Gue mau ngubah dia ke mode kuas lagi. Oh, ini juga, si kuas ini juga didorongnya sampai mentok ya, sampai ada bunyi klik gitu. Jadi dia nggak akan turun, nggak akan tiba-tiba masuk gini dengan ditek-tek ini masuk, nggak. Dia emang ada kunciannya kecil gitu, jadi sampai klik gitu. Dia akan berhenti di situ. Sorry, suara penggarisnya ada tadi. Ya ini kalau dibandingin sama si Kamen Rider Cross, ya segini sih, beda besarnya kayak gitu. Ya itu sih, sekian untuk video review kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika kalian mau subscribe, silahkan tinggal tekan tombol subscribe di bawah. Kalau mau dukung gue lewat Saweria, linknya ada di deskripsi dan ada juga nanti di credit title. Akhir kata, jaga kesehatan, pandemi belum kelar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.